siapapun yang cinta kepada baginda Nabi, cinta kepada para sahabat, pasti diperkenankan ziarah ke makam Baqi'. Siapapun orangnya. Bahkan kalau misalnya sambil berjalan, kalau misalnya dia ini tidak sempat berkunjung ke sini, maka kecintaan pada baginda Nabi akan membuatnya sampai ke sini. Ya. Kenapa? Saya sambil berjalan. Dulu ada orang Turki, dan ini kisahnya ini yang cerita sanadnya sampai kepada Sobul Kisah yang menceritakan guru saya, Buya Said Muhammad Al-Maliki. Beliau mengatakan bahwa dulu di Turki itu ada orang, waktu itu di Turki orang tidak boleh mempunyai mushaf Al-Quran zamannya Ataturk, ya, Mustafa. Tidak boleh orang baca Quran, tidak boleh orang beli mushaf. Maka ada orang ini saking pingin baca Quran, dia nulis Quran, ditulis 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar ditulis, ya. Selesai ditulis, kemudian belum sempat dibaca dari awal sampai akhir, dia meninggal dunia. Sebelum meninggal dia pesan sama anak-anaknya, Al-Quran ini jangan dibaca siapapun, tapi Al-Quran ini letakkan di dada saya ketika saya meninggal dunia. Ini Al-Quran saya, namanya nama saya, dan kemudian tulisan-tulisan saya. Ini Al-Quran. Nah, kemudian setelah itu dikubur. 10 tahun kemudian anaknya orang ini pergi haji. Ini menguburnya di sana, di Istanbul sana kuburannya, di Istanbul sana, di Turki sana. 10 tahun kemudian anaknya ini pergi haji. Ketika dia pergi haji, di sini dulu masih banyak toko-toko kitab. Saya masih ngalami. Ada toko kitab Az-Zaman, toko kitab Bilal di sini, sudut sini, toko kitab tok sini. Nah, di toko kitab itu ternyata menjual, ketika dia datang ke toko tadi, menjual Al-Quran, di mana Al-Quran tadi itu adalah tulisan bapaknya. Kaget, ini kan tulisan bapak saya. Maka dia pergi ke tukang tokonya, yang punya toko. Kamu dapat dari mana ini? Dia bilang, saya dapat dari orang yang biasa menggali kuburan di kuburan Baqi' ini. Siapa namanya? Fulan bin Fulan. Maka didatangi di rumahnya. Setelah didatangi di rumahnya, Fulan bin Fulan tadi betul. Ditanya, apakah betul sampean ini mendapatkan Quran ini? Ya betul. Dari mana? Dari sana kuburan. Kuburan siapa? Di Baqi' ini, ya. Kuburan kalau usianya 2 tahun, maka dilihat, dibuka. Kalau jasadnya masih utuh, maka dibiarkan. Tapi kalau sudah jadi kerangka, maka dibuang ke sana. Kemarin saya tunjukkan di bukit kemarin itu. Nah, itu. Nah, dia cerita, saya bahkan gali kubur. Saya buka kuburan, ternyata di situ ada jasad yang utuh. Dan jasadnya itu memegang Quran. Megang Quran. Loh, di mana kuburannya? Ada di sana. Kuburannya itu masih utuh, memegang Quran. Ini Quran punya bapak saya, enggak tahu saya. Yang jelas saya temukan Quran itu, saya butuh uang, saya jual ke toko kitab ini. Kata penggali kuburan tadi, bolehkah Bapak nunjukkan di mana kuburan? Mari saya tunjukkan. Maka ditunjukkan, di tengah-tengah sana, dibuka kuburannya, betul. Itu adalah kuburan bapaknya orang Turki tadi. Jadi padahal makamnya di Istanbul sana, dimakamkan di Istanbul sana, dan bapaknya itu orang yang sepanjang hari baca sholawat terus. Nah, yang baca sholawat, dia baca sholawat apa? Ingin dimakamkan di makam Baqi' ini. Itu. Maka kecintaan pada baginda Nabi sampai seperti itu. Itu. Nah, kenapa? Karena bukti dari Quran tadi itu, dan ini ceritanya sanadnya jelas. Itu menunjukkan bahwa ketika orang itu cinta kepada baginda Nabi, maka hajatnya terkabulkan, bahkan sampai hajat ingin dimakamkan di sini. Padahal jasadnya di Istanbul sana. Nah, tapi bisa dipindah ke makam ini. Semoga kita mendapatkan barokahnya para orang di makam Baqi' ini. Al-Fatihah.